Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita semuanya? Amin. Kami berharap jemaat yang berada di rumah maupun setiap kami yang berada di sini semuanya tetap dalam sukacita Tuhan. Hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yang biasa kita sebut Jumat Agung. Biasanya semua umat Tuhan berkumpul di gereja untuk beribadah bersama. Namun kondisi tidak memungkinkan untuk kita boleh melakukan ibadah di gereja. Namun saya percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan, hadirat Tuhan dapat dirasakan oleh semua jemaat yang ada di belahan bumi ini. Khususnya jemaat GMI Kasih Karunia Medan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya, supaya ibadah kita layak di hadapannya. Bersama kita menyanyikan pujian, Ku dengar Tuhanku, Kau panggil marilah. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Sio ya Tuhan beri, sio ya Tuhan beri, hati yang kecil dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Ku datang penebus, ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Sio ya Tuhan beri, sio ya Tuhan beri, hati yang kecil dengan darah-Mu, dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Sio ya Tuhan beri, sio ya Tuhan beri, hati yang kecil dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus dengan darah-Mu, dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus dengan
darah-Mu, dengan darah yang kudus, Kami sucikan terus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan minta pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Kasih setia rahmat-Mu Engkau nyatakan bagi kami dengan begitu sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ya Bapa, kami datang, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami dari segala hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Syukur ya Tuhan beri hati yang kecil dengan darah-Mu, dengan darah yang kudus, Kami sucikan terus. Bapak Pendeta akan menabiskan ibadah pada hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat, hatiku tersayat, hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku korban-Mu, Tuhanku korban-Mu, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat sehari. salib-Mu ya Yesus, tanda kasih. Salib-Mu ya Yesus, tanda kasih-Mu bagi aku yang remuk redam. Aku insan
korbanmu. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini, taat sehari. Tuhanku, korbanmu. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf ini, taat sehari. Kebaktian Jumat Agung ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian nas pembimbing di ibadah Jumat Agung ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mazmur pujian pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu, mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu
mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jemaat Tuhan, salib Kristus memberikan kelepasan bagi kita. Salib Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Sebab itu, mari dengan hati yang bersyukur kita mau menyanyikan pujian. Ada satu yang sudah serahkan diri, terpaku di salib. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, terpaku di salib, terpaku di salib. Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh. oh betapa mulia, oh betapa mulia, besar cintanya, disucikannya genap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku terbebaslah, hutangku ditebus darahnya. katakan terpaku di salib, Terpaku di salib, terpaku di salib. Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh. kalau iblis tunjukkan dosaku, kata Iblis tunjukkan dosaku, kata ya tetap tersalib sudah. Dosaku tak kulihat, hanya Yesuslah yang sediakan tempat di surga. terpaku di salib, Terpaku di salib, terpaku di salib. Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh. terpaku di salib, Terpaku di salib, terpaku di salib. Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh, dan darahnya bawa kelepasan dosa. Digenapinya Taurat sungguh. Yesus terpaku di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk membasuh, membersihkan, dan menghapus kita dari segala dosa kita. Dialah yang layak kita puja, dialah yang layak kita sembah, karena tidak ada Allah lain seperti Dia. Dengan hati yang menyembah, mari kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikanku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau
Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembahlah Tuhan kita, karena Dialah Allah kita yang layak kita puja dan kita sembah. Ya Tuhan, kami sungguh memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Allah kami, Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami agungkan dalam hidup ini. Karya-Mu sungguh anggun dan mulia, kasih-Mu sungguh nyata dan sempurna, nama-Mu sungguh ajaib, kuasa-Mu sungguh mulia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak dapat ditandingi oleh Allah manapun. Engkau Allah kami, Raja kami di atas segala raja. Engkaulah penebus kami, Engkaulah penyelamat kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Hanya kepadamu lah kami puja dan kami sembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
tenagaku. dengan segenap jiwa ragaku. Ya Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, berbicaralah kepada kami, kepada umat-Mu ya Tuhan, di ibadah Jumat Agung ini. Kuasailah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus. Dalam situasi dan kondisi yang Allah izinkan kami lewati di masa yang sangat sulit ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, berkati umat-Mu, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Kasih Karunia Medan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita memasuki ibadah Jumat Agung ini. Sungguh pun ibadah ini tidak seperti biasanya. Tahun-tahun sebelumnya kita merayakan ibadah Jumat Agung ini bersamaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Hari ini Allah mengizinkan kita tidak menikmati pelayanan sakramen perjamuan kudus oleh situasi dan kondisi wabah COVID-19 yang mengguncangkan dunia ini, termasuk negara yang kita cintai ini. Saudara, biarlah kondisi ini tidak mengurangi sukacita kita. Biarlah kondisi ini tidak membuat kita menjadi galau, resah, atau kita tidak mengalami damai sejahtera. Namun kondisi ini kita boleh bersyukur karena kita mengingat ada satu pribadi yang boleh menebus engkau dan saya dari pemberontakan kita, sehingga kita mendapatkan janji keselamatan itu. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema kematian yang menyelamatkan. Sekali lagi, kematian yang menyelamatkan. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Silakan jemaat di rumah masing-masing boleh menyimaknya dan boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia
kita telah menerima pendamaian itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Yang berbahagia mereka mendengarkan kebenaran firman Allah, yang memeliharanya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini, kematian yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Alkitab dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini mengatakan bahwa engkau dan saya ada di dalam situasi dan kondisi yang berdosa. Kita ada di dalam situasi dan kondisi orang-orang yang durhaka. Alkitab mengatakan orang-orang yang lemah. Dan Alkitab mengatakan kepada kita pada saat ini, engkau dan saya tidak akan bisa ditebus dari dosa pemberontakan, dari kedurhakaan, dari kelemahan kita oleh karena dosa. Kecuali ada satu pribadi yang harus mati. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, pengampunan itu hanya terjadi oleh karena penebusan melalui anak domba. Disembelih. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bahwa anak domba Allah itu harus mati untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Saudaraku, apakah yang sangat memiriskan hati kita? Alkitab mengatakan dengan sangat jelas kepada saudara dan saya bahwa kematian anaknya yang dikasihinya itu, anaknya yang tunggal itu justru ditentukan oleh Bapanya, ditentukan oleh Allah. Tidak ada penebusan tanpa kematian anak manusia. Tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah dari anak manusia yang suci dan kudus. Tidak ada keselamatan tanpa penebusan yang sempurna. Yesus harus mati. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Anugerah yang hanya engkau dapatkan secara cuma-cuma. Dan semuanya ini dilewati proses demi proses yang sangat-sangat memiriskan hati. Penebusan itu terjadi di dalam proses yang sangat sistematik, di dalam proses yang sangat panjang. Jikalau kita melihat proses kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang pertama kita melihat bahwa proses itu dimulai dengan pembunuhan karakter Tuhan Yesus. Saudara, dimulai dengan penangkapan di Getsemani. Penangkapan atas dasar informasi sang murid Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, ini ada cerita yang sangat luar biasa, yang jikalau kita belajar sungguh-sungguh, memahaminya sungguh-sungguh dari hati kita yang terdalam, maka kita akan sangat bergidik. Bagaimana mungkin seorang murid
yang dia kasihi datang bersama dengan orang-orang bala tentara yang mau menangkap dia. Saudara, di Getsemani itu Yudas memulai pembunuhan karakter. Yudas datang dengan senyuman, datang dengan ciuman. Saudara lihat apa yang Yudas katakan. Yudas mengatakan hanya dengan satu kalimat, "Salam Rabi." Yesus tahu maksud sesungguhnya, tetapi Yesus membalasnya dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa, tidak masuk di akal kita. Yesus mengatakan demikian, "Hai teman, untuk itukah engkau datang? Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Setelah itu mulailah terjadi tekanan demi tekanan terhadap karakternya, tekanan demi tekanan terhadap mentalnya. Sepanjang sore hampir malam, pengadilan berjalan. Ada dua pengadilan pada waktu itu, saudara. Pengadilan Yahudi dan pengadilan Romawi. Alkitab mencatat bahwa ada 3 kali pengadilan berdasarkan hukum Yahudi. Yang pertama, Yesus dibawa di hadapan Hanas, mertua imam besar Kayafas. Tidak ditemukan apapun kesalahannya. Lalu diserahkan di hadapan imam besar Kayafas. Tidak ditemukan apa-apa. Lalu diserahkan di hadapan mahkamah agama, kelompok Sanhedrin pada waktu itu, saudara. Diadili, dituduh melakukan pelanggaran agama. Saudara, tuduhan itu mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini merupakan penghujatan dan tidak ada hukuman yang lain kecuali dia harus dihukum mati. Sampai di situ, saudara, di bawah pemerintahan Romawi, pengadilan Yahudi tidak berhak menjatuhkan hukuman mati. Mereka tidak puas karena hukuman mati itu harus ada. Oleh sebab itu mereka melimpahkan kasus ini kepada pengadilan Romawi, supaya apa yang mereka inginkan terjadi atas diri Yesus. Terjadilah pengadilan Romawi, saudara. Alkitab mengatakan ada 3 proses pengadilan menurut hukum Romawi. Yang pertama, pengadilan itu terjadi di hadapan gubernur Roma, Pontius Pilatus. Yesus dituduh melakukan pelanggaran politik, dituduh untuk melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Kristus, yaitu raja. Saudara, sampai di sini pun Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa. Saudara, akhirnya mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea. Pilatus mengirimkan Yesus kepada Raja Herodes Antipas untuk mengadili dia. Herodes Antipas pun tidak mendapati kesalahan Yesus. Di dalam keletihan yang sangat luar biasa, di over kiri kanan, di pimpong kiri kanan, dalam keletihan fisik yang sangat luar biasa. Saudara, terakhir kali Pilatus mengadili dia di kursi pengadilannya. Apakah Pilatus menemukan kesalahannya? Tidak. Tetapi saudara lihat, teriakan demi teriakan, salibkan dia terus bergaung. Saudara, saat itu perayaan Paskah Yahudi akan segera dimulai. Hanya tinggal beberapa hari. Di
Di dalam kebiasaan perayaan ini, seorang penjahat harus dilepaskan. Lalu Pilatus bertanya, siapa yang harus dilepaskan? Saudara, Alkitab mengatakan, mereka berteriak, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Saudara tahu Barabas siapa? Barabas adalah penjahat kelas kakap. Saudara bisa membandingkan ini. Seorang penjahat kelas kakap diminta untuk dilepaskan, sementara pribadi yang tak ditemukan kesalahannya itu harus dihukum mati. Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada. Alkitab mengatakan kepada kita, Pilatus mencuci tangannya. Akhirnya dia menyerahkan Yesus dan mengatakan, aku tak menemukan kesalahan kepada orang ini. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus untuk disesah. Saudara, pembunuhan karakter terjadi di awal penyiksaannya. Di hadapan banyak orang, dipermalukan, direndahkan. Seakan-akan Yesus bukan manusia. Selanjutnya apa yang terjadi? Proses selanjutnya yang terjadi adalah dimulailah pembunuhan secara fisik. Perlahan tapi pasti. Waktu Pilatus mengatakan mengizinkan mereka untuk menyesat dia, Yohanes pasal 19 ayat yang ketiga mengatakan, salam hai engkau Raja Yahudi. Tahukah engkau apa yang pertama kali sampai kepada Yesus? Tamparan. Yesus ditampar dengan mengatakan, salam hai engkau Raja Yahudi. Yesus menjawab, tidak. Yesus melawan, tidak. Apakah engkau Raja Yahudi? Apa kata Yesus? Engkau sendiri yang mengatakannya. Salibkan dia. Dia diambil. Lalu Alkitab mengatakan dia disesah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyesah itu artinya memukul tidak hanya dengan tangan, tapi juga memukul dengan menggunakan alat atau menggunakan barang. Dan Alkitab mencatat barang yang dipergunakan adalah cambuk. Orang yang disesah diikat pada sebuah tiang dengan membungkuk dan memberikan tubuhnya, badannya untuk dipukul dengan cambuk yang bercabang. Lalu saudara, cambuk yang tajam itu masuk ke dalam bagian tubuhnya, masuk ke dalam daging yang menembus kulitnya. Lalu cambuk itu ditarik saudara, menetes darah, dan di tubuhnya tertinggal bekas luka yang menganga. Saudara, cambuk ini mempunyai bola timah yang berduri, atau kepingan tulang domba yang dapat merobek sampai tulang manusia itu terlihat. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, setiap darah yang menetes, setiap tubuh yang tercabik, bukankah itu menghidupkan engkau pada akhirnya? Setiap darah yang menetes dan setiap daging yang tercabik, bukankah itu pada akhirnya menyelamatkan engkau dan saya? Dikenakan mahkota duri untuk merendahkan dia, ditekan lalu darah pun mengalir dari kepalanya.
Salam, hai raja orang Yahudi. Diolok dan diejek. Saudara, mereka meludahi Yesus, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Secara perlahan kematian fisik itu terus terjadi. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang digambarkan oleh Alkitab. Dia dibawa ke Golgota. Itu pun dia tidak kuat. Salib itu digantikan untuk dibawa oleh orang lain. Jam berapakah itu dimulai? Yesus mulai digantung. Perhatikan, sejak jam 9 pagi. Markus pasal 15 ayat 25 mengatakan itu. Gravitasi bumi menekan tubuhnya ke bawah. Tangan yang terpaku itu mulai robek. Kesakitan sebagai manusia 100% sangat dirasakan oleh Yesus. Dan Alkitab mengatakan antara pukul 12 siang sampai pukul 3 sore kegelapan melanda daerah itu, dan Yesus memberikan statement 7 perkataan salib. Saudara, perkataan yang paling menyedihkan dia adalah pada waktu dia merasakan, bukan karena orang-orang meninggalkan dia, bukan karena murid-muridnya meninggalkan dia, tetapi Allahnya, Bapaknya, sehingga dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, jiwanya hancur. Kesedihan yang luar biasa dirasakan oleh para perempuan-perempuan Yerusalem pada waktu itu. Saudaraku, proses kematian itu terjadi secara perlahan. Antara jam 3 sampai jam 6 sore, Yesus mati. Mungkin hari ini, jikalau engkau menonton filmnya, atau engkau meresapi perjalanan penderitaannya, bisa jadi engkau menangis. Pertanyaannya, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menangisi Yesus yang menderita itu? Apakah engkau menangisi Yesus yang tersalib itu? Apakah engkau menangisi Yesus yang tercabik itu? Alkitab mengatakan, jangan tangisi aku, itu kata Tuhan, tapi tangisilah dirimu. Tangisi dirimu. Saudara, tidak ada hal yang terbaik dalam hidup kita pada waktu kita merenungkan tentang kematian yang untuk kita dihidupkan, kecuali kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menghargai penebusan yang sangat luar biasa itu. Saudara, apa yang engkau pelajari dari kasus penderitaan Yesus ini? Apa yang engkau pelajari dari kematian Yesus ini sehingga engkau dan saya diselamatkan dalam kepastian keselamatan yang kekal? Yang pertama, saudara, ingatlah, dalam penderitaannya Yesus diam dan tenang. Diam tidak berarti kalah. Diam tidak berarti bodoh.
Diam tidak berarti bingung. Diam berarti menunjukkan kebenarannya. Saudara, tak perlu membela diri walau harus mengalami kesakitan. Tenang, Yesus tidak gerasak gerusuk. Yesus tidak membela diri sedikit pun menunjukkan bahwa ia benar. Saudara, saya mau mengatakan kepada engkau pada hari ini, ingatlah, sungguh pun engkau melakukan yang benar, dan kebenaran itu bisa disalahkan. Tapi ingat, kebenaran tidak akan bisa mati. Kebenaran itu bisa disalahkan. Oleh karena kebenaran orang bisa masuk penjara. Oleh karena kebenaran orang bisa diperlakukan dengan apapun demi nafsu duniawi ini. Tetapi ingatlah bahwa kebenaran itu tidak akan pernah mati. Bukankah kebenaran Yesus pada akhirnya menghidupkan engkau dan saya? Bukankah kebenaran itu pada akhirnya menyelamatkan engkau dan saya? Sampai matinya Yesus tidak pernah bersalah. Saudara, yang kedua, pelajaran apakah yang kau dapatkan di Jumat Agung ini? Yesus tidak membalas kejahatan mereka, tapi justru Yesus mengampuni mereka. Saudaraku, bukankah sangat menarik pada waktu sang murid yang mengkhianati itu mengatakan, "Salam Rabi." Untuk itukah engkau datang kawan? Untuk itukah engkau datang teman? Apakah Yesus mengutuk dia? Tidak. Rencana itu harus berjalan melalui Yudas. Pada waktu Petrus menyangkal sampai 3 kali, penyangkalan itu terjadi pada waktu Yesus mulai disiksa. Mata Yesus beradu dengan mata Petrus pada waktu itu. Saudara, ada kepedihan yang luar biasa di hati Yesus. Yesus mengingatkan dia, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu terjadi. Apakah Yesus pada akhirnya mengutuk Petrus? Apakah Yesus pada akhirnya mengatakan kepada Petrus, "Terkutuklah engkau murid yang tidak tahu diri"? Tidak. Yesus mengampuni dia, dan akhirnya Yesus memakai dia begitu luar biasa. Bukankah pencuri yang di sisi Yesus juga diselamatkan oleh Yesus? Salah satu statement dari 7 pernyataan Yesus yang dia berikan kepada sang penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apakah yang sangat menarik? Yang sangat menarik adalah Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sadarkah engkau apa yang kau perbuat? Mungkin hari ini saya boleh memberikan pertanyaan kepadamu, dan mungkin pertanyaan itu juga tertuju kepada diri saya. Pertanyaan sangat praktis. Siapakah sebenarnya yang membunuh Yesus? Apakah Pilatus? Apakah mereka yang duduk di mahkamah agama? Apakah Kayafas? Apakah Herodes Antipas? Apakah para serdadu-serdadu itu? Siapakah yang membunuh Yesus? Mungkin kita bisa menjawabnya dengan sangat singkat. Aku. Sesungguhnya akulah yang membunuh Yesus. Kejahatanku, dosa-dosaku, akulah yang membunuh Yesus. Saudara, jika engkau mengalami tekanan oleh karena
kejahatan orang terhadap dirimu, Alkitab mengatakan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kau mengutuk mereka. Alkitab mengatakan berkatilah mereka. Jangan kutuk musuhmu. Karena apa? Saudara, kebenaran itu akan muncul. Dan Yesus akan membela engkau. Hal yang terakhir, pelajaran apakah yang kita dapatkan? Melalui kematiannya yang menyelamatkan kita. Alkitab mencatat, Yesus tidak pernah memberontak. Dia taat kepada perintah Bapanya. Seandainya cawan anggur itu bisa dipindahkan, seandainya cawan anggur itu tidak diterimanya, tetapi dia harus tunduk, harus taat. Tidak ada yang bisa mati kecuali Yesus anak manusia itu. Dan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah mati untuk engkau dan saya pada waktu engkau menjadi orang durhaka, pada waktu engkau lemah, pada waktu engkau berdosa, dan kematiannya ditentukan oleh Allah sehingga engkau dan saya dibenarkan, engkau dan saya diperdamaikan dengan Allah. Saudara, tidak gampang untuk taat, tidak gampang untuk menghargai pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin hari ini kau sedang menangis, air matamu meleleh melihat penderitaan Yesus. Tetapi apakah engkau pernah menangis karena dosa dan kesalahan yang kau lakukan di hadapan Tuhan? Saudara, Allah mengajarkan kita untuk taat sampai mati. Belajar daripada keteladanan Yesus. Saat ini mungkin engkau merasa sedih, galau, oleh karena engkau tidak bisa berkumpul dengan keluarga saat Jumat Agung ini. Engkau menjadi sedih karena engkau tidak bisa menikmati sakramen perjamuan kudus yang melambangkan roti, yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi apalah arti semuanya itu jikalau engkau tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kitalah yang membunuh Yesus. Mungkin saat ini engkau pun sangat marah kepada wabah Corona-19 ini. Engkau mengutuk nggak habis-habisnya virus ini. Kenapa virus ini datang saat yang sangat luar biasa, sehingga dia tidak membuat kami bisa berkumpul di gereja, beribadah secara konvensional, menerima sakramen perjamuan kudus. Engkau marah semarah-marahnya. Tetapi pernahkah engkau menyadari Allah mengizinkan itu untuk engkau dan saya, supaya engkau tidak hanya melihat pelayanan sakramen perjamuan kudus itu hanya sebagai sesuatu yang rutinitas saja. Allah mau sungguh pun hari ini engkau tidak mendapatkan pelayanan sakramen perjamuan kudus oleh karena kondisi yang ada. Yang Allah inginkan adalah, sudahkah engkau menyadari bahwa penderitaannya, kematiannya akhirnya menyelamatkan engkau? Mari kita mensyukuri apa yang Tuhan izinkan melalui wabah ini. Mari kita mensyukuri penderitaan yang Tuhan izinkan berlaku atas kita. Mari kita mensyukuri, paling tidak kita menyadari bahwa dalam segala hal Allah ada bersama dengan engkau dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ibadah Jumat Agung ini, mari kita sama-sama menyadarkan diri kita. Yesus mati, saya hidup. Yesus mati, saya selamat.
Yesus harus tersalib. Semua dosa saya dilimpahkan kepadanya. Oleh sebab itu, apa yang harus saya perbuat? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan tentang kematian Yesus yang menyelamatkan kita. Kiranya khotbah di Jumat Agung ini membuat kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah berarti apa-apa. Selamat menikmati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak materaikan kebenaran firman-Mu atas kami, sehingga kami sangat menyadari kami diselamatkan karena Engkau mati untuk kami. Terima kasih untuk penderitaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk keteladanan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan
baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapak Pendeta akan menaikkan doa syafaat sekaligus menutup ibadah kita di dalam doa berkat. Saudara, ingatlah, jangan pernah menolak salib, karena salib itu merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya. Bersama-sama kita menyanyikan pujian, hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Tapi pikulah salibmu, pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Tuhan tuntut kerendahan. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, pikul salib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Pikulah salibmu serta Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit oleh karena wabah COVID-19 ini, doa kami kiranya Tuhan menolong pemerintah kami Bapa untuk boleh menyelesaikan semua masalah ini dengan baik. Berikanlah hikmat-Mu kepada presiden, wakil presiden, semua para menteri, juga kepada mereka yang berkepentingan untuk menyelesaikan semua ini. Para ahli kesehatan, kami mohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dan kekuatan, bersatu padu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, lindungilah para pemimpin kami dari wabah ini Bapa. Lindungilah para pemimpin kami dari orang-orang yang berkepentingan tidak baik. Biarlah melalui para pemimpin kami, wabah ini boleh cepat diselesaikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, gubernur, wali kota, bupati, lurah, para camat, RT, RW, Tuhan kiranya
pada waktu mereka membuat kebijakan demi kebijakan, biarlah kebijakan itu tidak semakin menyulitkan masyarakat, tetapi melalui kebijakan itu masyarakat ini boleh hidup dengan tentram, mengikuti aturan-aturan yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Physical distancing, juga tinggal di rumah saja, tidak kemana-mana, sehingga wabah ini boleh dihentikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pahlawan kemanusiaan, para dokter, para perawat. Tuhan Yesus, Engkau melihat beberapa di antara mereka harus gugur. Doa kami, lindungi mereka Tuhan, kasihani mereka. Jangan biarkan mereka terpapar oleh virus ini, sehingga mereka boleh menolong mereka yang saat ini sedang menderita. Kuatkan juga keluarga mereka, sementara waktu mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, suami istri dan anak-anak mereka. Ada kesesakan di batin mereka, tetapi kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia, bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita, para ODP, PDP Tuhan, dan juga mereka yang sedang diisolasi oleh karena telah terpapar virus ini. Mereka sendirian di ruang isolasi, mereka kesepian. Tolong mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, biar di tengah-tengah segala kegalauan mereka, di tengah-tengah kesepian mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan doa kami, oleh karena kuasa Tuhan, sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pendistribusian alat pelindung diri Tuhan, untuk para dokter, para medis, juga pendistribusian semua obat-obatan. Allah pun tolong, kiranya semuanya dapat didistribusikan dengan baik, dan masalah ini boleh semakin lebih baik. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Jangan biarkan kami kehilangan harapan. Sungguh pun saat ini cukup lama kami tidak bertemu. Tuhan, kami rindu, apapun kondisi mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Sungguh pun gembala tidak bertemu dengan mereka, tapi ada gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang menghibur seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka Bapa. Jikalau ada di antara mereka dalam berada kelemahan iman, kuatkan iman mereka. Jikalau ada di antara mereka bergumul dalam hal ekonomi, berikan mereka jalan keluar Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan kami hanya berasal daripada Engkau saja. Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap, Engkaulah yang menjaga jemaat-Mu. Sampai satu ketika kami diizinkan kembali masuk dalam ibadah konvensional, beribadah bertemu dengan seluruh jemaat-Mu di rumah Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, biar melalui Jumat Agung ini kami semakin melihat bahwa pengorbanan Tuhan terlalu besar bagi kami. Ajar kami untuk menghargainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita saat teduh. Amin. Selamat menikmati Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pikulah salib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap.